الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membahas tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya, segerakanlah ia ke kuburnya, bacakanlah di sisinya Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surah Al-Baqarah di kuburnya. Menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Asqalani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam sanad yang hasan. Pendapat ulama mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur. Mereka berkata, jika mereka mampu menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan, maka itu lebih baik. Diambil dari kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 162. Pendapat Imam An-Nawawi, para ulama menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis ini. Hadis tentang Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma. Karena jika tasbih pelepah kurma saja diharapkan meringankan azab kubur, maka bacaan Al-Quran lebih utama. Wallahu a'lam. Diambil dalam kitab Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjiz juz 3. Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk si mayit dan memohon ampunan untuknya. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nas, disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Mereka berkata, dianjurkan membaca beberapa bagian Al-Quran. Jika menghatafkan Al-Quran maka lebih afdal. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalkinkan. Dalam kitab Al-Mazmu' Syarah Al-Mudazzab juz 5 halaman 294. Dan apa pula pendapat dari kalangan ulama mazhab Hambali? Pendapat Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq memberitahukan kepada saya, Ali bin Musa Al-Haddad menceritakan kepada saya, ia seorang yang shadiq, yaitu benar. Ia berkata, saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudaimah Al-Zawhari pada suatu pemakaman jenazah. Ketika mayat itu telah dimakamkan, ada seorang laki-laki buta membacakan Al-Quran di sisi kepala jenazah. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, wahai kamu, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur itu bid'ah. Ketika kami keluar dari perkuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, siqah, yaitu terpercaya. Muhammad bin Qudamah berkata, apakah engkau ada menulis riwayat darinya? Imam Ahmad menjawab, ya. Muhammad bin Qudamah berkata, Mubashir telah memberikan kepadaku dari Abdullah bin Al-A'la Al-Laziz dari bapaknya, sesungguhnya ia berpesan, apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surah Al-Baqarah dan penutupnya. Ia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu. Imam Ahmad berkata, kembalilah, katakanlah kepada laki-laki itu agar terus membaca. Al-Hasan bin Al-Assabilah Az-Zafrani berkata, saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Imam Syafi'i menjawab, boleh.
Al-Halal menyebutkan riwayat dari Asy-Syafi'i, ia berkata, orang-orang Ansar itu apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka datang ke kuburnya. Mereka membacakan Al-Quran di sisi kuburnya. Al-Halal berkata lagi, Abu Yahya An-Naqid memberitakan kepada saya, ia berkata, saya mendengar Al-Hasan bin Al-Jawari berkata, saya melewati kubur saudari saya, lalu saya bacakan surah Al-Mulk karena riwayat tentang surah Al-Mulk. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata, sesungguhnya aku melihat saudarimu dalam mimpi. Ia berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali. Aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca. Al-Halal berkata, Al-Hasan bin Al-Hisam memberikan kepada saya, ia berkata, saya telah mendengar Abu Bakar bin Al-Ashri bin binti Abi Nazir bin At-Tammar berkata, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Lalu ia membacakan suratul Yasin. Kemudian pada hari lain ia membaca surah Yasin. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surah Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni kuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya ada seorang perempuan datang. Ia berkata, apakah engkau fulan anak si fulanah? Laki-laki itu menjawab, iya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya di dalam mimpi. Ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, sesungguhnya si fulan anak fulanah datang ke kubur ibunya. Ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni perkuburan ini. Maka kami mendapatkannya. Atau Allah memberikan ampunan untuk kami. Atau sama semacam seperti itu. Dikutip dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh fil Al-Kalam Al-Arwarah Al-Amad wal Al-Anbiya bil Adalil min Al-Kitab wa As-Sunnah. Wajib beriman kepada azab kubur. Dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur agar melaksanakan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur, walaupun hanya sekadar meletakkan pelepah kurma. Pelepah kurma basah di kubur berdasarkan khabar diwasiatkan oleh Buraidah agar melakukannya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun hanya sekadar zikir dan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan khabar tentang pelepah kurma. Jika dengan sabih pelepah kurma diharapkan meringankan azab kubur, tentulah bacaan Al-Quran lebih utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia menganjurkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Al-Aqali di kitab Syarah Munatta' Al-Iradat juz 3 halaman 16. Pendapat Syekh Syahid Sabiq dalam fikih sunnah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, hukumnya dianjurkan karena berkah dekatnya pembacaan Quran dengan kubur. Pendapat ini disetujui oleh Khadil Idiyah dalam Al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah makruh, karena itu terdapat dalam sunnah. Diambil dari kitab Syekh Said Sabiq Fikih As-Sunnah juz 1 halaman 559. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ini yang dapat kita dengarkan bersama-sama, semoga bermanfaat. Niat untuk mengamalkan, menyampaikan kepada keluarga, sahabat, teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendengarkannya, semoga Allah mudahkan kepada kita segala urusan dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Yang paling utama, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala macam bala dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila min aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.